Halo Mas Dwi, Baik, baik ya Mas. semula. Ya, Alhamdulillah. Mas Dwi Mas gimana? Sahrul, saya manggilnya Mas Sahrul aja ya. Ya, nggak Saya apa-apa Mas. sendiri Ya. baik. Saya di Bogor. Hari ini cerah. Kita mulai acara kita hari ini, melanjutkan sesi yang sebelumnya tanggal 6 kita yang Hmm. sama masalah pendidikan lingkungan hidup. Berlanjut kita di bagian kedua. Kali ini nanti ada kita ngobrol-ngobrol bersama orang hebat, pemuda hebat yang saya ketahui semuanya sebagai penggerak lingkungannya di tempat masing-masing. Nanti kita ada ketemu Nyongdomia di Sulawesi Tenggara, di Wakatobi. Udah ada belum ini ya? Belum ada kayaknya. Kemudian ada Gus Hafid, ada di Sumatera nih Gus Hafid. Tepatnya di mana Gus? Gus Hafid? Halo? Oh Gus Hafid nggak ada, belum ada masuk ini Mas Sarul. Kemudian ada Laude Arifudin, ini dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ini kurang lebih mirip sama dengan yayasannya Mas Sahrul ini ya. Ya, ya Mas. Iya, ada antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara sama Yayasan Aulia Nusantara. Oh beda itu Mas. Namanya sama-sama Ya, Nusantara. iya, Ya, sama-sama. Tapi kalau ya, dilihat dari gerakannya, saya pikir kurang lebih menyerupai ya, sama-sama mengelola sumber daya alam dan perlindungan hayat di Indonesia. ya. Mungkin yang akan lebih tuanya dari Yayasan Auriga, kalau nggak salah itu didirikan tahun 2004 ya, 2009 atau 2004 ya. 29 Mas. Ya. Nah 2009 kemudian berubah menjadi menambah di tahun 2014 ya. Suara Mas Dwi nggak ini ya, Halo? putus-putus suaranya Mas. Suara putus. Iya. Oh ya, sebentar. Suaranya putus-putus. Ini saya atur dulu. Masih putus-putus, Mas? Masih, Halo? masih Mas. Masih putus-putus. Ini naik genteng ini, biar nggak putus-putus. Udah bisa. Bisa satu lancar ya? Halo? Masih putus-putus? Masih Mas, masih. Masih putus-putus. Mas, dulu tes bagaimana kondisi suara saya? Bisa didengar? Masih konsisten putus-putusnya Mas. Konsisten putus-putus Masih ya. konsisten putus. Baik, Ya. baik. Masih konsisten. Konsisten. Ah, Ini konsisten putus-putus ini saya ini ngatur udah juga. membaik. Ini udah membaik nih Mas. Benar? Udah Ah, membaik itu ya? udah lumayan Mas. Ya. Ya, ya ini Ah, videonya ya. saya matiin. Atau matiin video aja Hmm, Mas ya, nggak apa-apa. ya, baik. Jadi ini saya juga masih belum tahu ini siapa aja yang sudah ada hadir. Kita akan ngobrol hari ini, pagi ini sampai 2 jam ke depan, membicarakan masalah
pendidikan lingkungan hidup. Pembicaraan ini lanjutan dari bagian yang pertama tanggal 6 Agustus waktu itu. Kita ada 4 sumber yang akan membicarakan bagaimana mereka semua di masing-masing lingkungannya melakukan gerakan-gerakan lingkungan untuk pendidikan yang sifatnya di alam ya Pak. Ada Nyong Tomia yang nanti ada membicarakan masalah gerakan kelompok dia yang ada di Wakatobi. Kemudian ada Gus Hafid di Sumatera. Ada Laude Arifudin sama Mas Sahrul Fitria. Saya manggil Mas Sahrul aja ya. Ya Mas, ya. Ya, kali ini dari 4 tersebut itu ada yang sudah siap, kelihatannya Mas Sahrul duluan. Mas Sahrul bisa menyampaikan kepada kami apa-apa yang sudah pernah dijalanin dan bagaimana perjalanan pendidikan lingkungan hidup bersama Yayasan Auriga Nusantara sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Mas Sahrul paparkan menjadi motivasi kita atau ada semacam ada solusi bila mana kita nanti melihat suatu masalah yang mungkin kita bersama-sama memberikan solusi kepada Mas Sahrul. Kepada waktunya Mas Sahrul, saya persilahkan. Oh, siap Mas. Ini saya langsung berarti Mas ya. Yang pertama justru. Bentar Mas, Iya, saya buka yang dulu. pertama. Bentar. Sebentar Mas. Cek. Saya boleh share screen Mas? Bagaimana? Saya izin share screen ya. Baik, ya. Oke, selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Dwi udah mengenalkan nama saya. Saya Syahrul Fitra dari Yayasan Auriga. Sehari-hari berkegiatan di Yayasan Auriga sebagai peneliti di sektor kehutanan, khususnya di bidang kebijakannya, dan juga merangkap untuk mengelola konten komunikasi di Auriga. Nah, kemarin saya sebenarnya dihubungi Mas Singki ya untuk berbagi soal penegakan hukum dan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Lalu kalau bisa kita menyorot ke isu pendidikan gitu. Nah, saya coba mengulas sebenarnya kerusakan hutan dan pendidikan kita. Nanti mungkin saya juga ingin berbagi apa yang sudah kami lakukan juga sebenarnya untuk pemulihan hutan ini. Nah, tapi saya ingin sedikit membahas dulu untuk berbagi dulu tentang kerusakan hutan itu dan pendidikan kita apa sih gitu ya. Nah, sebentar saya present dulu. Ini agak lambat. Tak apa-apa, Mas. Video punya saya gelapin ya. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. Ya, tapi sambil menunggu ini nampil, jadi saya ingin memulai dengan ini dulu sebenarnya. Cerita soal manusia dan hutan gitu ya. Jadi kalau kita balik ke jutaan tahun yang lalu, manusia itu memiliki hubungan yang erat dengan hutan. Bahkan bisa dikatakan hampir semua aktivitas manusia itu dilakukan di dalam hutan. Manusia ketika itu belum mendomestifikasi apa yang ada di dalam hutan ketika itu, masih mengharapkan kalau mereka lapar ya berburu, kemudian butuh nutrisi ada, semuanya disediakan di hutan, butuh tumbuhan, semuanya tersedia di situ. Manusia hidup berdampingan dan swalayan terbesarnya itu ya hutan gitu.
Dan terus berkembang, berevolusi, manusia akhirnya kita sebagai manusia kemudian mendomestifikasi apa-apa yang ada di hutan. Semakin kita persempit lingkup dari konsumsi kita itu. Misalkan kalau si Harari dia ceritanya kan kita seperti ditipu oleh gandum katanya kan. Jadi kita membudidayakan beragam biji-bijian seperti gandum, padi dan sebagainya, kedelai. Kita menghabisi hutan untuk membudidayakannya itu. Kepentingan agrikultur. Itu udah mulai ribuan tahun yang lalu sudah kita lakukan itu, mengkonversi hutan untuk kepentingan pertanian. Hutan mulai menyusut dan kemudian kita mulai berjarak dengan hutan itu sendiri. Manusia melihat hutan akhirnya sebagai produksi saja. Ketika kita melihat hutan sebagai produksi, nah situlah sebenarnya manusia berpikir bagaimana mengeksploitasinya, melihat kayu, melihat hasil hutan bukan kayu. Kalau di Indonesia misalkan kita itu di atas kertas sih punya 120,4 juta hektar kawasan hutan di Indonesia dengan ragam biodiversitas yang ada di dalamnya dan banyak jenis-jenis satwa maupun tumbuhan yang itu endemik di Indonesia. Tapi hari demi hari hutan kita itu terus berkurang karena kemudian ada aktivitas HPH misalkan. Sekarang di Indonesia itu ada 18,7 juta hektar konsesi untuk logging, untuk ngambil kayunya. Lalu ada hutan, katanya hutan ya, tapi dia ditanam. Semuanya monokultur di situ. Satu jenis kayu akasia saja itu ada 11,3 juta hektar. Yang artinya ketika dia sudah diubah jadi monokultur, satwa yang ada di sana hilang, tumbuhan-tumbuhan lainnya yang selain kayu yang ditanam itu hilang, dan manusia kehilangan kesempatan hidup yang lebih baik di sekitar lokasi hutan tanaman itu. Mungkin kalau kita teman-teman juga jalan ke Sumatera atau ke Kalimantan itu berasa sekali. Kita jalan di antara hutan-hutan yang tanamannya nyaris seragam atau bahkan sekitar kiri kanan kita itu sawit gitu. Di sawit kita karena 16,38 juta hektar hutan kita itu sudah diubah jadi kebun sawit dan sekarang sawit yang sudah tertanam seluas itu. Dan semua ini memperparah kondisi alam kita, kondisi hutan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah ada kebakaran. Kebakaran kalau kita ingat 2015 itu hari-hari hampir beberapa bulan kita menghirup udara kotor ya. Yang bahkan di Kalimantan Tengah kalau kita lihat fotonya itu warna langit itu sampai orange gitu. Itu bagaimana gitu kan? Apalagi kalau sekarang terjadi kebakaran kita di tengah COVID ya selesai lah ya karena rumah sakit kebakaran berhubungan dengan penyakit paru, lalu COVID juga paru, kita datang rumah sakit itu akan semakin berparah. Nah, artinya manusia itu dalam bahaya. Kita dalam kondisi krisis gitu. Ketika hutan rusak, air akan sulit. Ketika hutan rusak, perubahan iklim makin meningkat. Pertanian akan terganggu juga ke depannya. Siklus hidup manusia akan terganggu. Udara kita akan kotor. Akan banyak penyakit-penyakit zoonotik lainnya yang muncul. Kalau sekarang kan terakhir COVID muncul. Sudah banyak penelitian mengatakan COVID itu karena deforestasi salah satunya. Eksploitasi satwa juga karena kan COVID itu sendiri muncul dari satwa liar ya, eksploitasi satwa liar. Kemudian keragaman hayati kita hilang. Apa yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia nggak akan kita temui lagi mungkin suatu saat nanti gitu. Apalagi kalau kita lihat dari barat ke timur Indonesia itu kan degradasinya jelas ya. Jadi dari Sumatera itu dulu hutannya mungkin hijau royo tapi udah puluhan tahun yang lalu dia sudah satu warna semua karena udah jadi sawit, udah jadi HTI gitu, hutan tanaman industri. Lalu sudah dibuka untuk kepentingan lain, tambang juga. Lalu ke Kalimantan Kalimantan makin habis dibuka. Bahkan kayak di Kalimantan Barat itu izinnya udah melebihi luas provinsinya. Nah, sekarang mengarah ke timur, ke Indonesia Timur, ke Papua. Disitulah pertahanan hutan terakhir kita sebenarnya saat ini. Dan ancaman itu terus terjadi. Salah satunya juga karena ekspansi industri yang besar-besaran ya. Industri keluar terus izinnya. Dia akhirnya kebutuhan kayunya meningkat. Korupsi nggak pernah teratasi gitu.
pernah ada riset, waktu itu KPK bikin riset, untuk dapatkan satu izin HPH itu, pengusaha terus mengeluarkan hampir uang ilegalnya ini ya, 2,8 miliar untuk satu izin. Artinya ketika ada pengeluaran yang nggak wajar yang mereka sampai keluarkan saat mendapatkan izin, pasti mereka akan mengeksploitasi lebih juga untuk mengembalikan modalnya itu. Nah, itu situasi-situasi yang kemudian selalu mewarnai mode pengelolaan hutan, situasi hutan kita di Indonesia. Belum lagi tadi pembalakan liar yang terus terjadi, nggak pernah berhenti itu. COVID ini katanya malahan dari angka analisis spasial itu deforestasinya meningkat, pembukaan hutan naik gitu selama COVID. Bukannya malah kita semakin sadar ya untuk menjaga hutan, tapi malah pembukaan hutan skala besar itu semakin meningkat dari hari ke hari. Nah, itu yang menjadi persoalan di pengelolaan hutan kita. Nah, kemudian kan kita ada hukumnya, ada penegakan hukumnya gimana gitu. Nah, penegakan hukum itu sebenarnya cenderung naik gitu trennya. Dari tahun ke tahun naik. Tapi apakah penegakan hukum itu berdampak gitu? Karena kalau penegakan hukum itu berdampak, harusnya grafiknya turun dong, jumlah kejahatan hutannya turun. Deforestasi atau illegal logging harusnya turun, tapi itu nggak pernah terjadi. Nggak begitu ceritanya gitu. Karena apa? Karena ini ya, kita itu nggak pernah manusia itu selalu, karena tadi saya bilang berjarak dengan hutan, lalu hukum itu hanya dilihat sebagai norma-norma tertulis. Jadi satu hal dalam pendidikan hukum itu kalau kita misalkan ya gimana ya, saya mau bilang dalam penegakan hukum itu si aktor kejahatannya itu ketika dia diproses, mereka merasa nggak bersalah gitu ya dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menebang kayu secara ilegal, menganggap itu hal yang wajar saja karena toh hutan itu untuk dieksploitasi. Karena ini persoalan cara pandang kita ya. Di sinilah letaknya penting pendidikan itu untuk mengembalikan lagi, mendekatkan lagi kita dengan hutan kita itu sendiri. Kita dengan pendidikan itu harus mengembalikan bagaimana integritas manusia itu perlu ditumbuhkan lagi gitu, sehingga ketika memang sudah ada hukumnya, yaudah jangan menebang hutan di lokasi ini karena itu adalah konservasi gitu, yang nggak orang akan ada kesadaran di situ. Pendidikan yang menimbulkan kesadaran itu memang butuh saat ini dimunculkan di negara kita ini terutama, karena saya banyak daerah saya lihat selama berapa kali perjalanan misalkan ke Indonesia Timur, bahkan ke Kalimantan atau di Sumatera, di desa-desa yang berbatasan dengan hutan itu, di kelas-kelasnya bahkan nggak ada gitu di pendidikannya itu melihat hutan itu, kita harus menjaga hutan itu seperti apa. Boleh hidup berdampingan, karena saya sendiri dulu rumah saya di sebelah belakangnya itu hutan. Di sekolah saya itu bahkan nggak pernah diajarkan tentang hutan itu apa sih manfaatnya, faedahnya bagi kita. Tapi yang saya lihat adalah hutan itu kemudian dilihat sebagai objek, yaitu tadi untuk dieksploitasi. Dia nggak pernah disinggung sama sekali di dalam pendidikan kita. Cuma dilihat ya belajar tentang siklus kehidupan ada, tapi kemudian bagaimana hutan itu harus dipertahankan itu nggak pernah disinggung. Kita nggak pernah didekatkan dengan hutan itu sendiri. Makin hari kita makin jauh, apalagi orang kota ya. Dan kebanyakan di Indonesia yang menguasai jutaan hektar itu ya orang-orang kota. Mereka yang mungkin masuk ke hutan naik helikopter gitu, jadi nggak tahu apa kehidupan yang ada di bawahnya. Jadi sekelumit permasalahan tadi, penegakan hukumnya yang nggak terlalu berdampak atau eksploitasi hutan yang besar-besaran itu nggak cukup hanya dilakukan pengobatan ketika dia udah jadi masalah, tapi butuh balik lagi kita ke akarnya. Menurut saya itu di pendidikan salah satunya. Juga ada sih persoalan lain yang misalkan di kebijakan kita yang memang bobrok gitu, tapi ada satu adagium di dalam hukum itu, sebobrok apapun kebijakannya, tapi ketika orang-orang yang menjalankannya itu adalah orang-orang yang baik, maka dia setidaknya akan dijalankan dengan baik juga. Karena
menciptakan orang-orang baik itu ada di mana ya, di pendidikan, di sejak dini gitu. Bahkan anak-anak tuh udah harus dipaham soal integritas, soal pentingnya alam itu bagi dia. Nah, dalam hal ini sebenarnya juga ada sih pengalaman kita juga di Auriga, di kantor saya, di tempat saya bekerja, punya lokasi konservasi di Waikambas. Itu ceritanya agak menarik juga. Waikambas itu dulu ada bekas logging besar di sana tahun-tahun 70-an dan sekarang jadi taman nasional karena di situ tempat hidup beberapa megafauna di sana, gajah, harimau, lalu ada beruang, lalu ada beberapa yang lain yang ada di yang badak juga, badak Sumatera. Nah, sekarang dijadikan lokasi konservasi, taman nasional. Apakah kemudian kehidupan masyarakat di sekitarnya itu sudah ada kesadaran untuk menjaga itu? Sebagian ada juga, tapi banyak juga yang enggak. Karena aktivitas perburuan liarnya juga cukup tinggi di lokasi itu. Setiap tahun selalu terbakar di kawasan Taman Nasional itu. Terbakar itu apakah terbakar secara alami atau dibakar orang? Dibakar orang, karena memang ketika ilalangnya dibakar, akan tumbuh tunas-tunas baru ilalang, banyak hewan, dan orang-orang pendatang datang ke lokasi ke sana. Tidak jarang juga mereka menjabat di salah satu institusi, pejabat orang-orang sudah punya bintang di bahunya gitu, datang perburuan ke situ. Nah, itu banyak terjadi di lokasi itu. Itu kenapa bisa begitu? Padahal udah taman nasional gitu ya. Karena itu tadi taman nasional cuma ditetapkan sepihak, tapi kemudian kesadaran di sekitarnya itu tidak dibangun. Jadi itu sih, menurut saya pendidikan itu penting mengembalikan kita, mendekatkan kita ke hutan, mendekatkan kita akan pentingnya hutan dan lingkungan kita gitu. Itu mungkin Mas Dwi untuk mengantarkan dikit dulu Mas. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi. Baik, ya terima kasih Mas Sahrul. Jadi selama ada di Yayasan Auriga Nusantara, di bagian kebijakan, khususnya kebijakan kehutanan, betul tadi Mas ya? Yap Mas. Ya, paparan yang cukup menarik. Sebelum nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya, ada satu mungkin yang mau saya komentarin, kita sebagai obrol-obrolan aja. Iya, Mas. Selama ada di Yayasan Auriga, Mas Sahrul di bagian kebijakan, selama ini untuk masalah pendidikan di masyarakat sekitar hutan di Indonesia, pernah ada melakukan hal yang semacam itu, misalnya dengan melakukan pemberdayaan sekolah, bagaimana memahami lingkungan sekitarnya, khususnya hutan yang ada di dekatnya. Ya, Mas. Kira-kira itu, ini berkaitannya dengan pendidikan dan bagian kebijakan yang Mas sedang ada di bagian di sana. Ya, kira-kira itu. Mungkin yang lain juga nanti bisa nambahin sebelum nanti berikutnya ke yang lain. Terima kasih ya, Mas. Ya, jadi itu juga kemarin saya sempat sampaikan ke Mas Inki soal di pendidikan itu memang kita coba, karena kita ada lokasi sekitar 1000-an untuk reforestasi, menghutankan kembali di Taman Nasional di Waikambas itu, Mas. Kita selalu dalam setiap tahun itu memberikan bukan tiap tahun, hampir setiap hari, karena memang ada orang yang ditempatkan di sana untuk memberikan pelatihan dan pendidikan di sekolah-sekolah di sekitar Taman Nasional Waikambas itu, terutama di bagian Waibungur. Di lokasi itu ada beberapa sekolah, SD, SMP, ada SMA, ada MTSN juga dekat situ, yang tiap tahun kita selalu bikin program volunteer untuk siapapun yang memiliki yang ingin berbagi juga di sana, dan kita juga memberikan pemahaman tentang apa aja sih yang ada di Taman Nasional itu dan kenapa penting itu untuk kita lestarikan gitu, Mas. Paling bentuk yang paling kalau bentuk tindak kegiatan langsung dengan masyarakat itu yang kita lakukan. Jadi dengan sekolah-sekolah, dengan masyarakat di sekitar itu memberi pemahaman tentang pentingnya lokasi-lokasi Taman Nasional itu, bagaimana ketika ada gajah masuk ke kampung mereka untuk tidak melakukan bagaimana cara mereka untuk mengusir gajah itu untuk kembali masuk ke dalam kawasan gitu.
Karena kan sering sekali manusia berkonflik dengan gajah di lokasi itu. Dan bagaimana cara melihat masyarakat melihat hutan gitu. Jadi bukan sekedar untuk ditebang aja. Jadi kita melibatkan masyarakat untuk langsung datang masuk ke dalam kawasan itu. Mereka ikut menanam pohonnya di sana. Nah, itu sambil proses penanaman pohon itu ada juga kita menjelaskan lah tentang pentingnya pohon-pohon itu di sana. Dan sekarang bahkan sampai ada yang ngomongnya begini, Mas, saya dulu yang ikut nebang di sini, Pak, kan ya kan. Dan sekarang dia jadi staf kita di lapangan, saya ikut menebang di sini. Sekarang saya mau bekerja di sini dengan karena saya merasa berdosa telah menghabisi hutan di sini dan saya akan nanam lagi gitu. Dan sekarang ikut di Auriga juga, bantuin di lokasi restorasi kita di Waikambas itu. Kalau yang kegiatan pendidikan, yang berhubung pendidikan, itu yang kita lakukan, Mas. Dan sebagian besar, selebihnya kita di kebijakan, coba ngajak masyarakat adat, masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan, untuk paham soal-soal kebijakan di bidang kehutanan. Karena sering masyarakat ditipu aja, Mas. Kalau kata orang Papua, tipu-tipu aja, kata perusahaan itu datang ke mereka bilang cerita-cerita surga, tapi masyarakatnya nggak pernah tahu sebenarnya informasi sesungguhnya mereka akan ngapain di situ. Nah, akhirnya begitu hutannya udah habis, lingkungannya udah rusak, baru nyadar, oh ternyata akan seperti ini. Nah, beberapa juga kegiatan kita di sana untuk mengedukasi masyarakat paham mengenai isu-isu di kebijakan-kebijakan di kehutanan itu, agar mereka tidak terjebak lagi dengan perjanjian-perjanjian yang mereka bahkan nggak pahami gitu. Paling itu sih, Mas, kalau yang ya ada banyak yang lainnya, tapi mungkin yang nggak lebih ke pendidikan seperti itu yang kami lakukan. Ya, menarik dan luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Auriga Nusantara bersama Mas Sahrul di sana. Yang lain barangkali ada komentar atau ada ide, gagasan atau apapun yang bisa disampaikan ke Mas Sahrul atau titip ke Yayasan Auriga Nusantara lewat Mas Sahrul. Jadi Mas Sahrul kita jadikan aspirator kita ini di sini. Siap, Mas. Justru banyak ini, Mas, yang ada Gus Hafid yang justru lebih aksinya langsung apa sebagainya. Saya justru banyak belajar loh, Mas, dari sini. Ya, bagaimanapun, Mas, menurut kami, menurut saya, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang berilmu, tapi juga harus sehat dan bahagia. Nah, lewat ini semua, kita akan mencoba bahwa manusia-manusia tidak hanya yang berilmu, tetapi bahagia, sehat bersama lingkungannya. Kira-kira begitu. Ya, benar, Mas. Ya. Tidak ada yang lain, mungkin Mas Richard, Mas Singki, Gus Hafid, ataupun yang lain. Mas Sahrul itu di mana? Mas Sahrul itu? Kenapa, Mas? Mas Sahrul itu di mana? Oh, kalau nama kantor saya itu di Auriga, Mas. Auriga Nusantara namanya, Mas. Tapi di Jakarta. Mas. Oh, di Jakarta. Yang 1000 hektar tadi di mana? Oh, Waikambas, Mas. Oh. Waikambas. Jadi sehari-hari kalau Gus Hafid berkunjung ke sana, jadi kita tuh nanamin pohon lagi, membibitkannya di sana, pohon-pohon yang endemik di situ, pastinya, Mas. Mulai dari ngumpulin benih-benih situ, dan sekarang sudah lumayan sih, Mas, perkembangnya. Dulu nggak ada lagi harimau yang dekat-dekat situ. Nah, sekarang camp kami itu udah mulai dikunjungi harimau gitu. Jadi alhamdulillah. Justru itu saya tanya tadi, kepengen kunjung ke sana itu karena lihat harimau. Bisa, Mas, bisa. Nanti kalau Gus Hafid mau berkunjung ke sana, ngajak ada yang mau diajak, saya bisa kondisikan lah di situ, bisa mengabari staf di lapangan. Dan bisa juga, Gus, berbagi dengan sekolah-sekolah di sekitar itu, Gus. Bahkan dulu kami pernah ngundang teman-teman AIESEC ke sana. Mereka hampir tiap tahun sih punya kegiatan di situ. Ketika ngajak teman-teman itu ke sekolah, memberikan cerita-cerita ke siswa-siswa itu, gurunya juga ikut senang ya, karena tidak banyak juga guru-guru di sekolah itu yang memiliki wawasan soal lingkungan itu yang baik gitu. Jadi, tapi walaupun begitu mereka terbuka dengan siapapun yang datang, mereka sangat welcome gitu, membolehkan siapapun di situ untuk berbagi dengan siswa-siswanya.
Kalau ke Waikambas itu lebih efektif perjalanannya gimana rutenya, Mas? Kalau dari Jakarta saya naik bus biasanya, Gus. Naik bus, naik Damri langsung turun nanti di dekat Waibungur itu udah nanti ada yang jemput di sana, ada dekat. Oh, jadi langsung ya. Ya. Ya, karena kalau kami di anak-anak pulau kan ya nggak mungkin tahu apa itu. Kita ada harimau ya. Yang tahunya kan ada, kalau yang di Air Raja itu ada penangkaran lumba-lumba ya. Baik. Ya. Maaf Gus Hafid dan Mas Sahrul, nanti bisa dilanjut ketertarikan peminatan dari Gus Hafid di grup maupun di komunikasi yang lain. Kita punya waktu sampai 160, nggak sampai, sekitar 90 menit lagi. Kita ada 90 menit lagi ke depan, ada 3 lagi yang akan kita ingin dengarkan. Rupanya Gus Hafid sudah siap dari tadi ini ya. Gus Hafid. Oh jangan, saya yang terakhir aja Mas Dwi. Saya terakhir aja. Oh ya. Saya setelah Mas Sahrul aja dulu. Ya. Jadi setelah Mas Sahrul, sekarang giliran Gus Hafid. Nama lengkap Gus Hafid SKP Mukhtar. SKP ini nama yayasan atau apa, Gus? Halo, Gus? Ya, nama lengkap saya itu orang Jawa. Saya itu asli orang Jawa. Oh, baik, ya. Gus Hafid itu saya kenalkan sebagai Gus Hafid saya kenalkan sebagai penggiat Maika, Madrasah Islamiyah Kafah dari SPMAA, Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Yayasan ini didirikan di Lamongan ya, Gus? Betul. Betul ya, Gus? Betul ya. Betul. Dengan gurunya Bapak Muhammad Abdullah Mukhtar. Saat itu yayasan ini dibangun untuk membantu anak-anak jalanan dan yatim piatu. Rupanya ada perkembangan luar biasa sampai hari ini sudah 33 provinsi, betul Gus? 33 tempat sekolah SPMA di Indonesia. Ya, saya persilakan Gus Hafid untuk menyampaikan apa yang perlu kita ketahui dari Gus Hafid berkaitan dengan pendidikan lingkungan yang sedang dijalankan Gus Hafid di Maika. Silakan Gus Hafid. Terima kasih Mas Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya bangsa Indonesia. Sebenarnya saya kepinginnya itu yang terakhir saja, biar banyak dengar terus, oh saya sepakat itu gitu aja. Oke, jadi sebagaimana ngobrol kita sebelum ini kemarin, intinya yang pertama harus kita sepakati dulu, dan ini sudah kita sepakati di forum kita ini, bagaimana mengembangkan kesepakatan ini kepada banyak pihak, yakni kesamaan misi visi kita atau background kenapa ini kita lakukan, betapa pentingnya ini kita lakukan. Insya Allah di forum ini, ngobrol kita ini sudah sepakat. Nah, bagaimana ini terus kita perjuangkan, tidak hanya di sebatas ini, tapi banyak pihak yang saat ini di Batam, di Kepulauan Riau ini, para anak-anak ya ada di pinggiran. Tapi juga saya harus menyadari bahwa ekosistem ini tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Artinya seperti katakanlah nanti saya konsentrasi pada ketepatan di Pulau Abang, itu ada namanya Pulau Pengalap itu. Itu ada penghancuran atau perusakan besar-besaran atas penyu. Nah itu kan gini, jadi penyu itu
ditimbun oleh si penyu telurnya itu. Pak, itu janganlah Pak. Kalau gitu nanti cepat habis penyunya katanya. Itu loh dia nggak dibutuhkan sama yang punya kok Gus gitu. Saya akan ngambil itu buangannya penyu katanya. Jadi warga itu mengambil penyu di situ ya karena ketidaktahuannya. Karena itu saya nanti juga banyak ngansukawaro dengan teman-teman di sini bagaimana melakukan penyadaran itu. Namun perlu kami sampaikan di sini sambil itu yang kedua kami memperkuat basis, diantaranya basis aktivitas mulai dari model yang ketika orang datang itu bisa melihat apa sih aktivitas saya. Nah saat ini kami di Pulau Galang, tepatnya di Jembatan 5, Simpang Dapur 3, 300 meter dari Rumah Sakit Corona itu kami membuat center untuk pendidikan bagi anak yang ramah lingkungan, tapi sesuai dengan misi lembaga kami itu adalah bahwa lingkungan itu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi sosial. Sosial itu tidak akan bisa transformasi dengan baik kecuali melalui pendidikan. Karena itu kami mengemasnya menjadi sodikling. Sosial, pendidikan, lingkungan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya kita kalau melakukan pelestarian lingkungan sementara sosial, ekonomi dan masyarakatnya tidak aware, tidak peduli, ya tidak bisa. Kita akan melakukan pendidikan sementara kondisi budaya di situ tidak kondusif, ya tidak bisa. Karena itu 3 hal ini kita lakukan. Nah, di sini kami mulai diantaranya penyadaran pentingnya pengelolaan sampah, terus mulai menanam pohon-pohon di situ, ketepatan juga kami kerjasama dengan itu balai yang membagi-bagikan pohon itu. Di samping juga kami terus pendidikan ini kami integrasikan karena ketepatan kami juga tidak memungut biaya sehingga anak-anak ini kami ajak berkebun untuk di samping ada nilai pendidikan sekaligus juga punya nilai ekonomi. Nah, ini semuanya mulai katakanlah pengelolaan sampah. Alhamdulillah untuk pupuk itu bisa kami dapatkan dari dapur ini. Kedepannya jika ini sudah berhasil, tidak hanya ada sekarang ini di 3 pulau yang sedang kami giatkan ini, yakni di Pulau Galang, Pulau Dapur 3, dan di Pulau SPMA. Tidak hanya itu, yang saat ini masih seputar anak-anak santri, kami berharap kepada warga masyarakat. 4 tahun yang lalu sudah kami coba itu membangun bank sampah di Pulau Abang, karena maaf ya, sebagian besar di pulau-pulau kecil itu, maaf sekali lagi, jorok. Jadi ini rumah bawahnya ini penuh sampah sekali. Nah, saya mimpinya ini untuk di Pulau Abang ini belum berhasil karena ya terjadi resistensi dengan warga yang belum mampu kami ajak yang kami maksudkan itu. Karena itu optimis ke depannya saya masih tetap bermimpi dari Pulau Galang dan Dapur 3 ini akan bisa berkembang tentang pengelolaan sampah. Bahwa dengan sampah kita kelola, kita mendapatkan kompos. Dengan kompos kita bisa bertanam. Yang itu sebagai sambilan daripada pekerjaan utama sebagai nelayan. Karena apa? Kemarin juga dengan adanya pandemi ini mengerikan juga para nelayan, di mana hasil tangkapannya tidak sebanding dengan biaya operasionalnya, sehingga kondisi ekonominya sungguh sangat memprihatinkan. Karena begitu dijual, karena banyak restoran yang tutup, maksudnya tidak operasi, sehingga hasil tangkapannya itu tidak seharusnya harganya. Nah, kondisi semacam ini kami harus bagaimana diversifikasi usaha produktif para warga masyarakat pantai ini. Karena itu senang sekali
pada kesempatan ini bisa bekerja sama dengan para pihak. Yang terakhir, sekali lagi saya mungkin nanti dari Mas Ingki bisa menyampaikan pertemuan ini apakah memang sengaja terbatas dulu, apakah tidak bisa dipublish sehingga pesertanya itu lebih banyak, karena bagaimanapun advokasi itu akan efektif jika banyak pihak yang dengan edukasi kita dia tersadarkan dan bisa mengadopsi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mulai dari yang dilakukan oleh Mas Laude, Mas Richard, Mas Sahrul, atau yang kami lakukan. Nah, dengan banyak pihak yang terlibat untuk melakukan ini secara masif, insya Allah di samping kita melakukan advokasi seperti yang dilakukan Mas Sahrul terhadap kebijakan atau penegakan hukum, jika para warga masyarakat banyak yang terlibat, tentunya kegiatan kita akan semakin efektif. Dan itu di antara aktivitas kami. Jadi banyak para pihak yang kita ajak dalam gerakan kita ini. Mungkin sementara itu pointers yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Gus Hafid. Pesan khususnya kepada Mas Ingki. Mas Ingki bisa mendengar kami? Iya bisa. Halo Mas Ingki. Ya, Gus Hafid. Iya. Jadi saya langsung tanggapi. Monggo, silakan. Iya Gus, terima kasih Gus. Jadi memang tentu saja kita berharap memang ini semakin masif ya, dan kita juga berharap ini diterima luas di publik dan banyak yang ikut dalam setiap apapun yang kita selenggarakan. Ya, tetapi memang kita juga masih memformulasikan cara yang paling efektif untuk kemudian menjangkau publik secara keseluruhan gitu. Jadi kita memang sambil kemudian juga memformulasikan caranya, strateginya, dan seterusnya gitu. Barusan tadi kita diskusi ringan sebelum obrolan ini dimulai gitu ya. Mungkin untuk ke depan, ideal bagi kita untuk memformulasikan konten obrolan itu langsung pada solusi yang sifatnya aplikatif. Jadi how to. Bagaimana misalnya, tadi kalau misalnya Gus Hafid menyampaikan ada kelebihan sumber daya di kalangan nelayan yang ditangkap, tapi kemudian karena pandemi ini sebagian restoran tutup, terus kemudian ini gimana solusinya? Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi langsung diarahkan ke situ. Atau tadi misalnya Bang Sahrul cerita soal bagaimana pengalaman beliau ketika mengadakan sesi diskusi virtual, ketika mengadakan webinar dengan tema urban farming gitu. Jadi bagaimana orang-orang kota mereka bisa didorong bertani dan langsung bisa disampaikan prakteknya langsung ketika sesi obrolan itu dilakukan. Nah, itu terbukti model-model konten yang seperti itu gitu ya, yang langsung mengajak pada solusi yang aplikatif itu sudah ada pengalaman setidaknya dari Uda Sahrul, itu memang menarik banyak orang gitu. Jadi memang ini masukan yang atau insight yang baik sekali, sehingga memang mungkin juga bisa langsung kita cobakan juga di dalam model yang awal gitu ya pada pembicaraan kali ini. Ini kan kita masih ada sekitar 1 jam lagi gitu ya. Mungkin kita juga bisa sambil coba membicarakan itu apa solusi yang aplikatif. Nah, nanti kemudian ke depan, minggu depan kita akan betul-betul lebih fokus ke pembicaraan yang temanya lebih pada bagaimana keluar dari persoalan dan bisa langsung diaplikasikan, bagaimana caranya, dan seterusnya kayak gitu. Kemarin saya ingat di grup ada yang bicara soal misalnya energi terbarukan. Mungkin penting juga misalnya langsung bicara soal bagaimana sih membuat solusi rumahan gitu ya untuk bisa membangkitkan energi listrik di daerah-daerah tertentu yang misalnya punya sumber daya air atau angin atau biogas dan seterusnya gitu. Jadi mungkin kayak gitu Gus Hafid, dan jelas ini memang sangat terbuka, disebarkan kemanapun dan untuk siapapun gitu. Jadi gitu, Gus Hafid. Terima kasih atas bantuan. Sedikit kami tambahkan, Mas Dewi. Jadi saat ini nih kami sedang di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, karena kami diminta sebagai training untuk para santri. Kami kan sebelum ke Batam tahun 2012,
saya itu punya aktivitas di Pasuruan, pertanian organik, di mana alhamdulillah kami bertani sudah tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, dan itu melalui KOHE dan pengelolaan sampah di SPMA Pasuruan. Nah, keberhasilan itu sekarang menjadi trigger berkumpulnya hari ini. Sekarang ini sebenarnya kami harus juga paralel dengan para habaib, para yai, karena ketertarikan itu tentang pertanian ramah lingkungan itu. Nah, saya kepingin isu selain pertanian ini juga bisa kami gelurakan di dunia pesantren. Makanya tadi sempat saya tanya ke Mas Harul, nanti juga ke Mas Laudi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu sekilas informasi. Terima kasih. Terima kasih Gus Hafid. Tadi juga sudah ditanggapi langsung oleh Mas Ingki tentang bagaimana kegiatan kita supaya lebih ramai pesertanya dengan lebih banyak yang ikutan dalam tiap-tiap kegiatan kita. Dan benar apa yang dikatakan oleh Mas Ingki bahwa kita memang untuk lebih menarik audien atau lebih menarik masyarakat harus ada disertai dengan solusi-solusi sebagai aplikasi terhadap kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang dialami. Tadi juga sudah ada diberikan contoh oleh Mas Ingki, yang paparan dari Mas Sahrul maupun yang dari Gus Hafid. Berikutnya, saya berikan waktu kepada Mas Laude Arifudin. Mas Ode atau Mas Udin saya manggilnya. Halo? Halo, Halo, Mas. ya, ya siap, siap Mas W. Ya, bisa dengar suara saya ya? Dengar Mas. Alhamdulillah. Siap. Jelas. Silakan Mas Ode ini perkenalkan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Dia bergerak yayasan ini dalam perlindungan hayati dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Betul kira-kira seperti itu, Mas ya? Ya, benar Mas. Mas Ode atau Mas Udin ini saya memanggilnya. Saya sebelum nanti atau yang lain mendengar paparan dari Mas terhadap apa yang ingin disampaikan selama berada di Yayasan Konservasi Alam Nusantara, saya masih agak bingung. Kalau melihat dari tujuan antara Yayasan Auriga Nusantara dengan Konservasi Alam Nusantara, ini kurang lebih mirip-mirip ya? Sama-sama ya, mencari mungkin bisa. Mirip-mirip. Ini mungkin kalau kita kembangkan lagi, mungkin juga ada LSM-LSM lain yang mungkin juga akan kurang lebih sama, antara mungkin ada walhi dan segala macamnya itu, Mas ya. Ya, bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Ada perbedaan apa, Mas, sebenarnya antara di konservasi alam dengan yang lain? Silakan, Mas Udin, disampaikan. Ya, sorry sebelum kami sedikit tampilkan PPT kami, sebenarnya roh dari yayasan kami, Mas Dwi adalah bagaimana kemudian kelestarian sumber daya alam melalui upaya konservasi itu bisa berkelanjutan. Persoalan kemudian ada beberapa lembaga yang punya tujuan yang sama. Saya pikir itu nggak masalah. Mungkin dari sisi tahapannya, jalannya, apa semua, tapi kita menuju pada tujuan yang sama. Mungkin bisa jadi di beberapa daerah yang berbeda-beda. Mungkin itu sekedar pengantar. Kalau saya bisa izin untuk share presentasi sedikit. Ya, silakan. Jadi terima kasih. Mungkin kira-kira akan seperti itu saya memahaminya. Bisa dilanjut, Mas Udin. Silakan. Ya. Ini udah tampil, Mas ya? Tampil, kelihatan. Oke. Ya. Ini saya intip-intip sedikit ini, kelihatan. Pantai. Ya, siap Mas. Ini mungkin tema kita sedikit terkait dengan ini diskusi kita sebelumnya dengan Mas Ingki sama teman-teman.
minggu lalu bahwa minggu ini kita akan coba share terkait dengan aksi-aksi konservasi terkait dengan kelestarian lingkungan hidup yang ada di site kerja kita masing-masing. Ya, mungkin sedikit ini gambaran. Yayasan Konservasi Alam Nusantara konsen untuk bergerak di bidang pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Saat ini program kami ada 2 garis besar, yang ini program yang untuk marine-nya sama terestrial. Kalau untuk marine-nya ini secara kebetulan dari 4 site itu salah satunya ada di Wakatobi, site lainnya ada di Berau, terus kemudian ada di Raja Ampat dan di Kupang. Hari ini, kalau minggu lalu teman-teman di Raja Ampat yang sharing informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan masalah lingkungan, minggu ini, hari ini kita bagian untuk di site Wakatobi. Nah, teman-teman, sebenarnya sebagai pengantar saja, Wakatobi ini adalah kabupaten baru yang mekar pada tahun 2003, namun sebelumnya dia adalah Taman Nasional Wakatobi yang sejak 96 ditetapkan menjadi Taman Nasional seluas 1.390 hektar. Nah, luasan kemudian yang uniknya bahwa luasan Kabupaten Wakatobi ini sama persis ketika mekar pada tahun 2003 dari Kabupaten Buton, sebelumnya bergabung di Kabupaten Buton. Sama persis luasnya dengan Taman Nasional. Nah, Wakatobi sendiri sebelumnya kalau teman-teman sering dengar kepulauan tukang besi atau yang jelasnya kalau untuk saat ini Wakatobi ini diambil dari akronim nama 4 pulau yang berpenghuni di Wakatobi. Wa itu Wangi-Wangi, K-nya itu Kaledupa, O-nya itu Tomia, dan B-nya Binongko. Itu mungkin sekedar pengantar. Kita berada di Tenggaranya Sulawesi Tenggara. Nah, sekilas mungkin tentang Wakatobi ini bagaimana kemudian kepulauan ini berada di pusat segitiga karang dunia dan akan sangat kaya dengan sumber daya alamnya, baik peninggalan sejarah, seni dan budaya, kemudian status juga dia sebagai taman nasional itu menjadikan dia sangat menjadi banyak perhatian orang untuk pengelolaan sumber daya secara berkelanjutannya. Di mana pada tahun 2012 juga menambah penghargaan sebagai kawasan cagar biosfer. Itu mungkin sekedar sekilas tentang Wakatobi. Terus, nah di dalam proses pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan di dalam lingkungan, sebenarnya jauh sebelum Taman Nasional, sebelum ada kabupaten, itu sejak dulu sebenarnya sudah ada konsep-konsep pengelolaan secara berkelanjutan melalui masyarakat umum adat sendiri, di mana pada saat itu sistem pengelolaan secara berkelanjutannya dilakukan secara adat dan turun-temurun. Kearifan-kearifan lokal lah yang kemudian menjadi kekuatan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Wakatobi. Nah, contoh-contoh yang ada sistem pengelolaannya sumber daya secara berkelanjutan di wilayah-wilayah kecil, yakni Kadia atau Kawati. Kadia ini adalah penyebutan bagi sebuah kawasan-kawasan adat yang ada di Wakatobi. Nah, untuk nilai-nilai tradisi itu sendiri sebenarnya yang disebut dengan kearifan lokal, pada prinsipnya memberi kekuasaan pada masyarakat untuk mengatur ekosistem yang ada di wilayahnya. Banyak kearifan-kearifan lokal yang kemudian kami yakini bahwa sesungguhnya saat ini inilah yang disebut dengan konservasi. Kalau dulu mereka menyebut dengan kearifan lokal atau katakan kebiasaan-kebiasaan oleh orang tua kami dalam memanfaatkan sumber daya alam, bahwa ternyata setelah didalami, nah inilah yang saat ini bisa disebut dengan konservasi sebenarnya. Konservasi adalah sebuah upaya untuk pemanfaatan, tetapi tetap dengan cara-cara yang ramah lingkungan sehingga sumber daya alam itu tetap berkelanjutan. Nah, untuk itu kemudian kami dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara melihat konsep pengelolaan ini cukup baik dan ada peluang untuk kemudian kita kembali hidupkan.
di mana memang sejak sekitar tahun sebelum tahun 70-an sistem ini kemudian mulai memudar karena adanya menjadi NKRI. Jadi sistem-sistem di adat ini tergantikan dengan sistem pemerintahan adat, sistem pemerintahan desa yang ada saat ini, sehingga kemudian secara perlahan-lahan kewenangan-kewenangan itu mulai menurun. Hari ini bekerja sama dengan teman-teman yang ada di KLHK, terus kemudian ada di KKP, bagaimana membangkitkan kembali kearifan-kearifan tradisional ini melalui masyarakat hukum adat. Sehingga pada tahun 2018 kemarin, kami coba bermitra dengan teman-teman lokal yang ada di Wakatobi untuk bicara terkait dengan masyarakat hukum adat ini, kita coba bangkitkan kembali. Kami mulai pada saat itu dengan mengumpulkan narasumber-narasumber orang-orang tua yang kan menjadi narasumber untuk bercerita dan mendokumentasikan kearifan-kearifan lokal ini di lokal Wakatobi. Nah, untuk memperjelas bahwa status kita memang adalah masyarakat hukum adat, salah satu syaratnya itu adalah dia ada wilayah gitu. Nah, untuk mengklaim bahwa memang dia ada wilayah-wilayah adat yang ada di Wakatobi, maka 2018 kami coba bekerja sama dengan mitra lokal untuk melakukan pemetaan wilayah adat. Jadi teman-teman kita support, kemudian teman-teman turun ke lapangan, berdiskusi dan bekerja sama dengan masyarakat hukum adat, lalu kemudian memetakan. Pemetaan ini jelas-jelas mereka masih sangat segar diingatan bagaimana kemudian tanda-tanda dari wilayah itu tadi, itu secara jelas tanda alam masih ada, sehingga kemudian pemetaannya dengan baik bisa dilakukan. Salah satu hal yang membuat mereka bisa secara sinergi antara satu wilayah adat dengan yang lainnya, kami secara umum mengambilnya bersamaan. Sehingga ketika misalnya ada pemetaan untuk satu wilayah adat, dua wilayah adat yang berbatasan ini turun untuk melihat kondisi lapangan dan tanda-tanda alam yang dimaksud tadi. Sehingga pada tahun 2018 awal itu ada peta wilayah adat, untuk informasi umum, bahwa di Wakatobi ini ada kurang lebih sekitar 12 wilayah adat yang ada, dan kebetulan pada saat 2018 itu kami dari Yayasan Konservasi bekerja sama dengan mitra lokal, kami berhasil mencoba membuat peta wilayah adat sebanyak 12 wilayah adat. 9 wilayah adat itu ada di Kaledupa, dan 3 wilayah adatnya ada di Tomia. Nah, sebenarnya jujur saja saya pada saat itu agak sedikit pesimis dengan proses yang dulu sudah dulunya orang sering menganggap bahwa itu kan dulu gitu, kearifan lokal yang sudah dulu ini nggak berlaku lagi. Nah, tetapi dengan mengumpulkan secara adat atau pemangku adat yang ada ini, mereka pada prinsipnya sebenarnya gelisah untuk bagaimana kearifan-kearifan tradisional ini bisa terdokumentasi dengan baik, bukan hanya secara lisan per lisan, tapi bisa dituangkan ke dalam buku atau mungkin dokumentasi sistem apa yang warisannya bisa dibaca dan diketahui oleh generasi selanjutnya. Singkat cerita bahwa pada prinsipnya saat itu ternyata sara adat atau pemangku-pemangku adat ini punya niat yang sama, tetapi belum menemukan ruang. Nah, sehingga pada saat FGD awal, saya seolah mendapat kekuatan bahwa niat yang akan kita lakukan ini benar-benar tersambut oleh sara adat dan sistem pemerintahan kita juga saat ini, di mana dalam proses untuk pengelolaan sumber secara berkelanjutan itu perlu peran-peran dari semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun sistem ini. Banyak kearifan-kearifan lokal yang ada di sara adat ini. Satu contoh kecil saja saya coba ambil yang di Kaledupa, mereka menyebutnya Paransangia. Ada satu wilayah yang kemudian mereka secara turun-temurun itu dilindungi dalam bentuk misalnya membuat mitos bahwa itu di sana tidak boleh karena ada ini. Nah, sehingga kemudian itu bisa lestari secara turun-temurun. Kemudian ada juga yang di wilayah laut, misalnya ada namanya Namo Nusara. Namo Nusara ini adalah sebuah laguna kecil yang banyak ikannya, tetapi proses pemanfaatannya
itu hanya boleh dilakukan ketika ada acara-acara adat misalnya, dan itu harus ditentukan waktunya. Tidak sembarang orang kemudian masuk ke situ. Nah, inilah yang kemudian kami artikan sebagai yang saat ini sebenarnya konsepnya adalah bank ikan atau kawasan perlindungan atau apa. Nah, itu yang menjadi concern kami, sehingga kami sangat apresiatif untuk mencoba membangkitkan kearifan-kearifan tradisional ini. Nah, di samping kearifan-kearifan tradisional yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan, kami juga sebenarnya bergerak untuk di sisi pendidikan lingkungan hidup di generasi muda. Tadi sudah disampaikan juga tadi sama teman untuk bagaimana ternyata peran sistem pendidikan lingkungan itu bisa diterapkan mulai dari kecilnya gitu. Nah, untuk membangun kesadaran ini, kemudian yayasan kami bekerja sama juga dengan kelompok lokal di salah satunya di Desa Kulati, ada namanya kelompok Puasa Nuhada, memulai dengan karakterisasi sampah. Jadi studi terkait dengan karakterisasi untuk mengetahui jenis-jenis sampah apa sebenarnya yang ada di pesisir, baik pesisir lautnya maupun di lingkungan rumah tangga. Dan kira-kira kalau misalnya dari sampah pesisir itu, terutama yang plastik, dia bersumbernya dari mana? Apakah dari Tomia, atau dari Wakatobi sendiri, atau bahkan mungkin dari pulau-pulau, bahkan bisa jadi dari negara-negara lain. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2018 akhir, teman-teman di Puasa Nuhada sudah menyelesaikan satu periode studi ini, dan menghasilkan data yang cukup menurut kita ya cukup mengagetkan, karena pada akhirnya kita bisa tahu pola musim dia bisa membawa sampah dari daerah mana, dengan melihat produk itu produknya dari wilayah mana, itu bisa dilakukan. Nah, bersumber dari situ kemudian kita coba untuk masuk ke lingkup SD. Ada SD Kulati di desa desa percontohan itu, kami coba masuk berkomunikasi dengan kepala sekolahnya untuk ayo coba bagaimana kita menyusun modul sederhana untuk memberikan penyadaran terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan dari terutama sampah plastik. Nah, dampak langsung yang bisa dirasakan di SD itu, yang tadinya di samping SD itu ada kantin kecil, yang kemudian snack-snacknya atau katakan bubur yang dijual itu dia menggunakan plastik dan sedotan, tapi oleh anak-anak ini kemudian mereka kayak memberi edukasi secara langsung ke pemilik kantin ini bahwa Bu, itu menambah sampah plastik. Bisakah misalnya dijualnya pakai gelas biasa gitu. Alhamdulillah si ibu kantin tadi ini secara legowo menerima bahwa iya benar juga ya. Akhirnya kantin itu juga sendiri langsung tidak lagi menggunakan kantong plastik dan sedotan. Dia sudah menggunakan gelas yang bisa dicuci ulang. Nah, dampak yang lainnya juga adalah anak-anak ini ketika pulang ke pulang ke rumah dari sekolahnya, dia menyampaikan ke ibunya, Bu, kalau turun ke pasar jangan lagi ambil kantong kresek ya, usahakan bawa tempat dari rumah gitu. Sampai ibu-ibunya ini menghadap ke kepala sekolah, Pak, pendidikan apa yang dikasih ke anak saya sehingga berani menyampaikan ini kayak gini gitu. Akhirnya ya sudah, pokoknya proses ini terus berlanjut. Kami coba buat inovasi, kita coba buat inovasi, ada 3 ekosistem, terus kemudian ada biota-biota laut yang kita coba tunjukkan dan ditempatkan sehingga anak-anak ini bisa pemahamannya meningkat bahwa penting sebuah kelestarian sumber daya alam itu untuk menjaga kelanjutan hidup kita gitu. Nah, dampak dari karakterisasi juga ini kemudian akhirnya ada inovasi-inovasi lain, misalnya membuat kerajinan dari sampah plastik. Tentu bahwa ini mungkin hanya sebuah alternatif kecil, di mana pada prinsipnya gerakan kita sebenarnya adalah bagaimana sampah-sampah plastik ini bisa dikurangi, penggunaan sampah plastik ini bisa dikurangi. Tentu tidak hanya istilahnya hanya sebatas berwacana, tapi dari perilaku kita sehari-hari itu bisa tercermin dari apa yang kita lakukan untuk gerakan mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, inovasi lain juga
kami coba meningkatkan dari tadi ada membuat biota apa yang bisa hidup di situ. Nah, saat ini juga kami coba nambahkan ini motivasinya dengan kami sebutnya pendekar lingkungan bijak ke alam melalui ular tangga. Nah, koordinasi kami, halo, bisa kedengar nggak ya? Halo, masih Ya, terus bisa silakan. kedengaran Mas ya? Ya, Masih. ya. Jadi hasil koordinasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya di Kabupaten Wakatobi sangat merespons sekali ini bahwa pentingnya pendidikan lingkungan hidup ada di generasi muda kita untuk membentuk mindset dan cara berpikir anak-anak ini sehingga ke depannya perubahan perilaku terkait dengan penggunaan sampah plastik ini bisa berubah. Kita bisa mulai dari generasi muda. Intinya bahwa Dinas Pendidikan sangat mensupport dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Kecil-kecilan tapi sangat kena sekali dengan apa yang dibuat dan apa yang bisa menjadi perubah dari perubahan perilaku ini tadi. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini kita sudah punya jadwal untuk masuk ke lingkungan sekolah, hanya sayangnya kebijakan pemerintah saat ini masih belum memberikan peluang secara masif untuk tatap muka langsung. Mudah-mudahan semakin hari semakin membaik dan kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah bisa dilakukan. Ini teman-teman di mitra kita di kelompok Pasano ada di Desa Kulati. Untuk tahap awal ini akan jalan ke 18 SD perwakilan di Pulau Tomia. Mudah-mudahan ini akan menjadi semacam satu metode pembelajaran menyenangkan tentang lingkungan kepada anak-anak sehingga kedepannya bisa menjangkau untuk semua sekolah yang ada di Wakatobi khususnya. Nah, karena dari hasil uji coba kami di kurang lebih 3 minggu lalu, anak-anak sangat antusias sekali untuk bermain. Nah, terus kemudian ada desainnya kita coba buat yang dalam bentuk besar, pion-pionnya adalah anak-anak itu sendiri, tapi juga ada metode lain kita buat bentuknya mini, sehingga itu bisa permainan itu tidak harus berkumpul banyak, tapi bisa jadi hanya 2 atau 3 orang dalam bentuk ular tangga ini tadi. Sangat menarik sekali karena mereka sangat antusias dan pada akhirnya bisa memahami bahwa ternyata apa yang kita lakukan misalnya ketika kita dapat tangga untuk naik itu karena apa gitu. Nah, kenapa bisa naik? Kemudian sampai di atasnya, contoh misalnya di poin 4 ini di poin 4 ini misalnya ketika dia sampai di sana membawa botol minuman ke sekolah, dia langsung naik tangga. Kenapa naik tangga? Karena itu dampaknya bisa mengurangi pemakaian bungkus dan sedotan plastik. Atau mungkin contoh ketika dia dapat ekornya ular, ketika sampai misalnya di poin 19, membakar plastik misalnya. Kenapa kemudian harus turun? Karena dengan membakar plastik itu bisa melepaskan polusi dan zat beracun ke udara. Pemahaman inilah yang kemudian membuat anak-anak itu sangat antusias dan tertarik sekaligus menyenangkan. Pendidikan-pendidikan inilah yang sebenarnya kita ingin ya bukan hanya sekedar melulu memberikan materi, tapi lebih ada interaktif, permainan-permainan apa yang bisa membuat mereka terangsang untuk memahami bahwa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam itu tadi. Baik. Ya, mungkin itu yang sekedar singkat dari kami. Mungkin kita akan lanjut pada sesi diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan tadi Mas Arifudin cukup panjang lebar. Banyak hal-hal pencapaian yang sudah dilakukan konservasi alam Nusantara beserta langkah pendidikannya, khususnya di daerah Wakatobi dan sekitarnya. Salut, acung jempol saya, 2 jempol mungkin saya selalu acungkan buat Yayasan Konservasi Alam Nusantara, sehingga masih ada jalan, masih berlanjut,
tadi saya dengar ada 18 SD lagi di depan yang akan dikunjungin yayasan ini sebagai tanggung jawab ikut melestarikan lingkungan di sekitarnya, khususnya dengan pengelolaan sampah. Begitu. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Haripudin ini menjadi inspirasi kita semua, kepada kita sendiri, kepada kita pribadi, maupun kepada lingkungan, bahwa lingkungan hidup memang mutlak, tidak bisa tidak, harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita lestarikan. Sebagaimanapun hidup matinya peradaban manusia itu amat tergantung dari kelestarian lingkungan hidup yang ada. Bukankah begitu, Mas Haripudin? Betul, Mas. Halo? Ya, betul, siap. Betul, Mas. Benar, benar. Kira-kira seperti itu, dan mungkin sebelum nanti kepada waktu saya berikan yang terakhir kepada Om Nyong Tomia, ada ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan kelengkapan terhadap uraian yang diberikan oleh Mas Haripudin. Saya persilakan mungkin yang lain, Mas Richard, Gus Hafid, Mas Ingki, atau Mbak Dava ya. Mbak Dava ini saya lihat di daftar peserta ada Mbak Dava atau yang lain. Mas Nugroho mungkin ada bisa memberikan kelengkapan atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan kepada Mas Haripudin. Saya persilakan. Nggak ada? Kira-kira bisa dilanjutkan? Bisa dengar suara saya? Siap, bisa, Mas. Iya, masih dengar ya. Ini saya di belakang layar ini, jadi supaya bisa didengar suara saya. Om Nyong Tomia, apa kabar? Sudah ada di tempat? Baik, baik. Baik, ya, Om Nyong ini saya perkenalkan sebagai ketua kelompok Posa Nuhada, bahasa lokal ya Om Nyong. Ya, ya, bahasa Om lokal. Nyong ini kalau saya pernah bergaul, nama panggilan Nyong ini kalau nggak salah dari Maluku, Om. Maluku, Maluku. Iya betul, Om Nyong. Terus Ya. nama Tomia juga nama daerah. Yang tadi ada disebutkan, kalau nggak salah dengar, Om Haripudin juga ada nyebutin ada daerah yang namanya daerah Tomia di Wakatobi. Ya. Jadi saya ceritakan sedikit, Om Nyong ini adalah orang hebat dengan keahliannya, karena beliau dari kecil sudah lekat dengan hal-hal yang bahaya buat lingkungan, dengan bahaya buat diri pribadi beliau. Beliau ini salah satu punya keahlian merakit bom. Tanda kutip, jangan diasumsikan yang aneh-aneh dan yang tidak-tidak. Bom ini dipakai untuk meledakkan terumbu-terumbu karang atau untuk dipakai mencari ikan. Betul kira-kira begitu Om Nyong ya? Ya, seperti itu. Ya, di Om Nyong punya kelompok yang namanya Posa Nuhada. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya kelompok sadar wisata. Beliau saat ini sebagai penggiat kegiatan sadar wisata sekaligus ikut mengkampanyekan kegiatan pelestarian lingkungan khususnya di daerah Wakatobi. Jadi Om Nyong bisa cerita bagaimana kegiatan ini dilaksanakan di sana, dan mudah-mudahan semua cerita Om Nyong ini menjadi sebuah kisah indah yang setelah acara ini nanti selesai membuat inspirasi kita terhadap lingkungan menjadi berubah.
Kira-kira begitu Om Yang. Silahkan, waktunya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf agak sedikit terlambat karena saya sekarang dengan teman lagi berada di desa tetangga kurang lebih 3 km dari desa kami yang saat ini lagi mati jaringan. Makanya kita lagi cari jaringan di desa tetangga yang kurang lebih 3 km. Ya, jadi terkait apa yang telah tadi disampaikan, memang saya ingin coba bercerita dari awal. Sebelumnya memang dari kalau melihat nama saya Nyong Tomia, itu ada Ambonnya, ada Tomia. Jadi saya kelahiran Tomia, tetapi besarnya di Maluku. Namun pada tahun 1999 pasca kerusuhan Maluku, kami menjadi salah satu keluarga kami menjadi salah satu dampak dari akibat kerusuhan tersebut. Dan pada tahun tersebut kami bersama keluarga melarikan diri, mengungsikan diri ke kampung halaman. Waktu itu kita lewat kapal kecil yang perjalanannya kurang lebih 1 bulan, dihantam hempasan ombak badai di Laut Buru, dan alhamdulillah selamat di Pulau Tomia. Alhamdulillah. Berbicara terkait apa yang telah disampaikan untuk kerusakan atau hal-hal yang berbahaya, itu memang benar sekali, karena sejak kami tiba di Pulau Tomia, memang kondisi kami keluarga yang begitu sangat-sangat drastis, sangat-sangat tidak mampu, sehingga tibanya kami di Tomia itu tidak langsung tinggal di pemukiman seperti bagaimana masyarakat lain. Kami mencari pantai untuk kami bisa tinggal di sana bersama keluarga. Untuk bagaimana bisa bertahan hidup, meniti ekonomi, ekonomi bisa meningkat, alhamdulillah bersama keluarga, terutama almarhum Bapak, memang kita tiba di Pulau Tomia itu kondisi dan mata pencarian masyarakat di sini, terutama nelayan itu memang sudah bergulut di dunia bom ikan. Dan almarhum Bapak juga awalnya memang waktu pasca kerusuhan sempat sudah punya kapasitas untuk tentang merakit bom menggunakan pupuk dulu, sehingga pas tiba di sini beliau coba merakit bom bersama rumah tangga teman-teman yang lain untuk kemudian membom ikan. Kondisi itu sangat lama terjadi, dan saya pun karena memang keseharian saya di hadapan saya bersama almarhum Bapak itu merakit bom, ya kita mulai secara sembunyi-sembunyi dulu, kita coba merakit bersama teman-teman seusia waktu itu. Dan sering juga diajak Bapak merakit sama-sama. Sehingga untuk merakit bom, untuk membom ikan itu sebenarnya sudah tidak bukan lagi, karena sudah diajari sama Bapak. Cuma yang menjadi kendala adalah di almarhumah Ibu yang memang sering karena mungkin kondisi mengkhawatirkan anaknya, ya saya sering dilarang, karena memang pernah kejadian di rumah itu, pernah ada satu bom yang kita rakit meledak, tapi alhamdulillah tidak ada korban, sehingga kita sempat diusir dan diancam sama mama bahwa kalau mau bom atau masih buat barang begitu, kalau ingin mati di luar saja, jangan mati dalam rumah, karena malah lantas begitu perhatiannya gitu sama kami. Ya. Selanjutnya proses merakit bom jalan sama ayah itu sering, hampir setiap hari kita merakit bom, sehingga sudah tidak lagi hal yang membahayakan, tapi memang karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari, sehingga hal itu sudah tidak lagi kita anggap bahwa itu hal yang berbahaya. Semua tempat-tempat pantai, tempat-tempat ikan habis, hancur, karang-karangnya memang betul-betul rusak. Itu dari tahun 99, dan pasca tahun 2003 saya sampai masih ingat betul, itu sempat terhenti sampai sekarang alhamdulillah. Terhentinya karena memang pada saat itu almarhum Bapak sempat dipanggil atau ditangkap sama
Balai Taman Nasional yang memang bekerja sama dengan Polairut, yang kemudian ditahan selama 4 hari di karantina, kemudian diadakan pembinaan. Sejak kejadian itu sampai sekarang memang saya pribadi sudah tidak lagi menggunakan barang tersebut, dan alhamdulillah di tahun 2013 kami coba membentuk sebuah komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil di desa yang tadi disebut sebagai puasa nuhada, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah kelompok yang memiliki satu kemauan, tekad untuk kemudian bagaimana kita kembali melestarikan lingkungan dengan konsep pengembangan desa ekowisata. Alhamdulillah, berawal dari tahun itu kami coba didampingi oleh komunitas lokal pulau yang kemudian bekerja sama dengan TENSI yang dulu masih sebutannya TENSI WWF, masih join program TENSI dan WWF, yang sekarang sudah disebut sebagai YEKAN. Itu memberikan pembinaan-pembinaan, peningkatan kapasitas terkait bagaimana mengelola potensi yang ada menjadi sebuah desa ekowisata. Alhamdulillah, kapasitas-kapasitas yang diberikan dan berlanjut, dan sekarang melalui juga YEKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, kami bekerja sama dengan YEKAN terkait dengan proses-proses atau pendidikan lingkungan hidup seperti yang disebutkan sama Om Arifudin tadi. Bagaimana coba dari langkah awal tahun 2018 coba mengkarakterisasikan sampah, supaya bagaimana sampah-sampah bisa kemudian kita karakterisasikan, kita pilah, dan kita bisa tahu jenis-jenis sampahnya. Karena memang di desa kami, di desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, desa yang paling ujung yang berada di Pulau Tomia. Desa kami itu memiliki kurang lebih 5 pantai, yang ada salah satu pantai terpanjang 1 kilo 68 meter, pantai terpanjang di Pulau Tomia. Itu dia posisi pantainya paling ujung dan melengkung, sehingga pantai itu sangat-sangat berpotensi terhadap sampah-sampah yang hanyut dari daerah-daerah dari berbagai musim barat, musim timur, utara, dan musim selatan. Pantai itu menjadi tempat yang sangat-sangat strategis untuk penyinggahan para sampah-sampah itu. Terkait dengan kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara di akhir-akhir tahun 2018, kita coba memilah sampah yang ada, sampah yang hanyut terdampar di pantai, coba kita pilah jenis-jenis sampah, produser-produsernya, dan kemudian dari mana saja sampah-sampah itu berasal. Dan alhamdulillah seperti yang dibilang Om Arifudin tadi, kita punya data sampah yang mewakili 3 musim kemarau, musim timur, musim pancaroba, dan musim barat yang ada di desa kami itu kita bisa dapatkan data realnya. Sama halnya dengan data penggunaan sampah yang ada di masyarakat, tingkat masyarakat atau tingkat rumah tangga. Di desa kami ada kurang lebih 200 kepala keluarga yang kita ambil sampel 20 kepala keluarga untuk kemudian kita ambilkan sampel untuk bagaimana kita bisa mendapat atau melihat hasil dari pemanfaatan sampah yang dilakukan para ibu-ibu yang ada di tingkat rumah tangga. Sehingga dari 3 musim juga alhamdulillah kita dapat data realnya untuk kemudian bisa menjadi edukasi-edukasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya bersama teman-teman kelompok, kita ada kurang lebih 12 orang yang hari ini aktif full bergerak di bidang sosialisasi terhadap rumah tangga tentang proses pemilahan sampah organik, sampah non-organik, jenis-jenis sampah yang kemudian mana yang bisa kemudian kita daur ulang, mana yang kemudian tidak bisa kita daur ulang, atau yang pada intinya kita bisa dengan kegiatan ini tadi, sosialisasi sampah, kita bisa merubah pola
perilaku yang ada di masyarakat. Salah satu yang bisa kita rubah adalah kebiasaan orang tua kami atau ibu-ibu yang ada di desa kami adalah bagaimana sampah-sampah mereka itu mereka tidak pernah ada pemikiran untuk memilah antara sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah sisa-sisa pembungkus-pembungkus segala macam itu tidak pernah dipilah. Alhamdulillah dengan proses-proses ini semua sudah mulai bisa memilah mana yang bisa kemudian kita bawa atau kita dorong ke kegiatan kerajinan-kerajinan pembuatan tas dari kulit kopi atau dan segala macamnya atau penutup aqua untuk pembuatan tas dan segala macamnya itu kemudian bisa terpilah. Kemudian perubahan yang kedua adalah bagaimana kebiasaan kami, orang-orang tua kami, mereka karena semua hampir rumah tangga itu punya kebun-kebun kecil di rumah tangga masing-masing. Kebun-kebun ini selalu menjadi tempat, selain kebun juga tempat pembuangan sampah para orang tua kami. Karena pemahaman yang ada di orang tua kami adalah sampah yang ada di bawah dari rumah itu bisa kemudian dibuang ke kebun. Kalau memang plastik, manfaatnya untuk menekan angka pertumbuhan gulma. Tapi kalau yang organik juga memang sudah ada pemahaman untuk terkait bisa menjadi zat huru hara, menambah zat hara tanah. Proses ini yang kemudian kita rubah. Alhamdulillah hari ini pembuangan sampah-sampah di desa itu sudah mulai terpilah untuk tingkat rumah tangga. Yang dibuang di kebun tinggal sampah-sampah dapur, sampah-sampah organik. Kalau sampah-sampah non-organik itu sudah mulai dipilah sama kalangan ibu-ibu. Kalau memang ada yang kemudian bisa dibuatkan kerajinan, disimpan, dan kalau memang tidak, itu kemudian bisa disimpan, pada intinya tidak dibuang lagi ke kebun. Kemudian selanjutnya dari perubahan ketiga adalah bagaimana selain sosialisasi sampah plastik, pemilihan sampah plastik, juga kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara terkait dengan pembuatan pupuk kompos organik. Karena dari data yang telah kami sebutkan dari awal bahwa data sampah rumah tangga yang telah kami ambil sampelnya itu ternyata punya peluang untuk kemudian sampah-sampah dapur ini bisa kemudian kita kembangkan menjadi pupuk kompos. Selain sampah dapur, kami juga punya potensi bahan baku dari kotoran ternak, karena di desa kami oleh pemerintah desa, alhamdulillah saya juga selain ketua kelompok Pak Sanwada juga sebagai sekretaris desa Kulati. Melalui pengembangan dana desa, kami coba menyiapkan lahan sebesar 40 hektar untuk pengembangan ternak, dan sangat berhasil sekali di sana. Sehingga potensi kotoran ternak untuk kemudian dikolaborasikan dengan hasil-hasil limbah atau sampah dapur bisa kemudian dijadikan sebagai pupuk kompos untuk kemudian dimanfaatkan oleh para ibu-ibu dalam proses penanaman sayur-sayuran, bawang, dan segala macamnya. Itu bagian-bagian dari kerjasama. Dan selanjutnya seperti yang dikatakan Om Arifudin tadi, hari ini kami lagi dalam tahapan untuk melakukan edukasi kegiatan pendidikan lingkungan hidup di 18 SD di 2 kecamatan yang ada di Pulau Tomia. Beberapa koordinasi telah kami lakukan di beberapa SD, dan karena memang kondisi COVID yang belum membolehkan adik-adik kita atau anak-anak SD untuk bisa bertatap muka secara langsung, sehingga pada hari ini kami belum bisa melakukan kegiatan tersebut. Namun yang sebelumnya telah kami laksanakan sebelum COVID kemarin itu ada edukasi pendidikan lingkungan hidup yang sudah disampaikan Om Arifudin tadi melalui program pelajaran-pelajaran game yang tadi sudah diperlihatkan metode dan bahan-bahannya. Selain itu juga ada terobosan baru yang sudah juga disampaikan terkait pendidikan lingkungan hidup untuk game baru yang hari ini coba kemarin kami edukasikan ke anak-anak SD walaupun itu di tingkat rumah tangga, itu permainan ular game, ular tangga melalui pendidikan lingkungan hidup. Alhamdulillah kita lihat dari hasil edukasi kecil, praktik-praktik itu sangat-sangat artinya sangat-sangat terhibur. Ada adik-adik kita terhibur, namun mendapatkan edukasi-edukasi pendidikan lingkungan hidup terkait proses-proses yang ada melalui ular tangga tersebut. Yang tadi sudah disampaikan lebih jauh oleh Pak atau Om Arifudin.
selanjutnya hari ini dari hasil kompos yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami di kelompok Wasan Nuhada hari ini lagi dalam tahapan proses menyiapkan lahan. Sudah kami siapkan bibit sayur karena memang pada intinya kami di sini sulit untuk kemudian memperoleh sayur. Sayur di Pulau Tomia atau di desa kami itu kita bisa dapat dari pengiriman di kota-kota besar kayak di Bau-Bau atau Kendari. Untuk desa sendiri itu belum bisa menghasilkan sayur untuk konsumsi, sehingga di kegiatan kami di kelompok kami melalui teman-teman kerjasama dengan teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, kami dari hasil kompos tadi kami coba ingin uji coba terhadap kita sudah siapkan lokasi atau lahan yang hari ini kemarin itu sudah mulai penanaman karena beberapa minggu kita mulai penyemaian, selesai penyemaian kita mulai coba kemarin penanaman. Dari kompos ini kita ingin mempraktekkan kepada tanaman-tanaman sayur tersebut apakah berhasil atau tidak, karena memang kita berharap kalau memang ini berhasil berarti sayur ini juga bisa menjadi satu akomodasi atau pangan lokal yang kemudian bisa kita tanam sendiri di desa sendiri dengan dibantu dengan pupuk kompos yang sudah diproduksi oleh teman-teman yang ada di Wasan Nuhada. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kita bisa kembangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Nyong. Jadi tadi sudah disampaikan dan kita dengar bersama-sama. Beliau saat ini masih menjabat sebagai sekretaris desa sekaligus motor penggerak dari kelompok Puasa Nuhada, dengan salah satu yang sekarang menjadi agenda buat pendidikan lingkungan yang ada di sana, yakni menyadarkan warga masyarakat tentang arti pentingnya pengelolaan sampah. Kurang lebih hal yang sama diutarakan oleh Mas Arifudin dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Sebuah kisah yang menarik, di mana juga tadi diawali dengan bagaimana beliau, Om Nyong ini berjuang melarikan diri bersama keluarga pada saat terjadi kemelut di Maluku tahun 99. Dan alhamdulillah satu keluarga selamat, dan dari situ muncul akhirnya bahwa sikap-sikap teladan dari orang tua beliau yang diteruskan sampai hari ini dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan betapa pentingnya menghargai lingkungan. Ada yang mungkin ingin diulas atau mungkin yang ingin ditambahkan, Mas Richard maupun Mas Ingki, atau Gus Hafid mungkin yang dari tadi pengen kayaknya ada antusias pengen paran. Saya persilakan, waktunya masih ada sekitar 25 menit lagi ke depan. Oke, makasih Mas Dewi. Yang jelas saya ingin mendapatkan, kalau itu boleh, Mas Laude, mengenai itu alat main ular tangga itu. Terus yang kedua, mungkin bisa berbagi kalau kegiatan, jadi sekali lagi tadi sudah diulas oleh Mas Dewi, kegiatan kami, saya sendiri itu berbasis di Batam, namun SPMA yang pengelolaan sampah kalau di Batam itu sayur, jadi akhirnya SPP-nya gratis. Kalau yang di Pasuruan ini pertaniannya menggunakan dari sampah basah itu. Kalau yang di Lembar, PAUD kami sudah tidak bayar itu
dia setor sampah tiap masuk sekolah itu bawa sampah dari rumah. Nah itu akhirnya dia SPP-nya dari sampah itu. Ini kearifan-kearifan ini mungkin juga bisa dibagi, dan saya senang sekali tadi apa yang disampaikan Mas Nyong, dan saya kalau bisa nanti minta Mas Laude ular tangga itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi agak kelewat Gus, maaf Gus. Jadi Gus Hafid lewat SPMA-nya yang ada di Batam juga sudah ada pengolahan sampah, bahkan diberikan secara gratis ya Gus ya. Jadi Mas Arifudin bisa ada dengar kami? Ya, ya Mas. Ya, bisa. Silakan, itu tadi ditanggapin ada yang ditanyakan oleh Gus Hafid. Ya, makasih Mas Dwi. Mas Gus, sebenarnya di sini kami bukan pada proses untuk cepat, tapi ini masih dalam proses dan tahap pengembangan. Kami berharap bahwa konsep-konsep atau model-model permainan yang kita bisa kembangkan di anak-anak ini bisa kemudian kita saling sharing informasi dan saling tukar pemikiran, bagaimana kemudian mencoba menemukan model-model atau konsep-konsep yang lebih sederhana, menyenangkan, tapi itu sangat berwawasan untuk perubahan perilaku, terutama bagi lingkungan. Seperti ini, seperti apa proses sebelumnya, bahwa sharing informasi, dokumen, dan segala macamnya tetap itu akan menjadi concern kita dari hasil diskusi dan kesepakatan di sebuah yayasan. Jadi dalam konsep kami ingin menyebarkan istilahnya dokumen-dokumen seperti itu, tentu harus mendapat persetujuan juga dari atasan saya. Tentu ini merupakan langkah dan niat baik kita semua, bagaimana mengcompile semua apa-apa yang kita miliki menjadi sebuah pengetahuan bersama. Konsep apa mungkin yang sudah ada juga di Mas Gus Hafid bisa menjadi sharing untuk ke kami khususnya di Wakatobi. Tadi secara singkat saya sudah jelasin Wakatobi ada di mana, dan Mas Gus kemarin saya sudah minta sebelum ke Raja Ampat bisa ke Wakatobi ya, sudah bisa tahu tempatnya. Ya itu saya pikir tanggapan dari saya. Insya Allah kami akan komunikasikan dengan teman-teman di yayasan, terutama yang di kantor Jakarta, untuk kita sharing informasi terkait dengan dokumen-dokumen apa yang kita hasilkan untuk metode pembelajaran. Itu saja mungkin, Mas Dwi, silakan. Iya, Terima kasih. Luar biasa. Jadi pada intinya kita semua berjejaring. Pada intinya kita semua sama untuk saling melengkapi, kurang lebih begitu. Apa yang tadi jadi sari tulisan chat saya lihat di grup WA kita dari Mas Ingki seperti itu. Gus Hafid, penjelasannya sudah cukup jelas dari Mas Arifudin. Cukup. Sudah cukup jelas ya Gus ya. Ada yang lain mungkin Gus Hafid atau Mas Ingki atau mungkin Mas Richard bisa ada ingin dilengkapin? Punya waktu masih beberapa menit ke depan, silakan. Ya, mungkin sedikit Mas Dwi. Yeah. Ya, jadi menarik pembahasan kita siang ini, dan tadi disampaikan sedikit oleh Bang Arif ya, soal bagaimana kearifan lokal yang sedang coba digiatkan lagi di Wakatobi. Memang catatan-catatan lama itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita mencoba mengkodifikasikannya dan kemudian dituliskan gitu, karena banyak sekali pelaku-pelaku sejarah atau orang-orang tua yang memiliki pengetahuan secara turun-temurun yang diturunkan secara lisan. Ketika kita berupaya untuk menemuinya ada kesulitan atau tantangan tersendiri. Ada banyak hal yang memang harus kita lalui sebelum kita bisa menemukan informasi-informasi yang detail. Saya jadi ingat ketika bicara soal Wakatobi, dan tadi Bang Arif cerita soal wangi-wangi atau wanci, lalu kemudian kalidupa, atau yang sebagian orang bilang juga kahedupa, tomia, dinongko. Itu ada versi juga sebetulnya
kalau dilihat dari mitosnya, Wakatobi itu mestinya dibaca sebagai Bitokawa, karena sesungguhnya yang di atas yang dianggap kepala itu kan Binongko. Jadi Binongko, Tomiya, Kaidupa, dan Wangi-Wangi itu setidaknya yang sempat saya dapatkan pengetahuan itu ketika main ke Binongko dan ketemu dengan salah seorang tokoh adat di sana gitu ya, Pak Larabu. Dia yang mengumpulkan beberapa cerita-cerita lokal soal bagaimana sih Kepulauan Wakatobi itu terbentuk. Jadi kalau menurut versinya Pak Larabu itu, beliau bilang kenapa Binongko itu disebut sebagai kepala, karena itu pulau memang kalau kita lihat fisiknya sekarang pulau batu memang. Jadi memang betul-betul batu di sana. Orang bertanam pun di sana di antara sisi-sisi batu. Jadi memang hampir tidak ditemukan medium tanah. Jadi kalau kita tanam singkong gitu, Mas Dwi, kita nyisip kita tanamnya itu kita masukkan di antara sela-sela batu itu. Nah itu kenapa kemudian itu dipersonifikasikan sebagai kepala. Lalu kemudian baru kemudian bagian-bagian tubuh yang lain, sehingga menurut beliau penamaannya kalau dari versi yang seperti beliau ceritakan, penamaannya adalah Bitokawa. Dan tadi Bang Arif sebutkan Pulau Pandai Besi, karena memang dulu ketika Belanda mendarat di pulau itu, dari kejauhan itu udah terdengar orang saling beradu pukul di bengkelnya masing-masing, karena itu memang Pulau Pandai Besi. Jadi sekarang kalau kita ke sana pun masih banyak itu Mas Dwi perajin-perajin lokal yang bikin pisau, yang bikin golok, yang bikin parang, dan itu sangat terkenal. Memang buatan Binongko itu sangat khas, sangat kuat, dan itu menjadi kearifan lokal yang luar biasa gitu di sana. Jadi memang ini tentu saja berbagai cerita ini kan harus terus diceritakan ya supaya nggak hilang, karena balik macam cerita, banyak versi itu terkandung kearifan lokal yang di sana sebenarnya ada nilai-nilai pendidikan yang bisa benar-benar kita ambil soal bagaimana menjaga alam dan seterusnya. Soal tadi Bang Arif juga cerita soal gimana ada larangan sempat Aombo misalnya, melarang orang untuk tidak mengambil biota laut di waktu tertentu dan di tempat tertentu dan seterusnya. Itu menarik banget pengetahuan-pengetahuan kayak gitu. Dan mungkin saya sedikit, karena kita mau selesai, mungkin sedikit ke Bang Sarul, bagaimana kemudian pengetahuan-pengetahuan lokal yang terkait dengan aturan-aturan khusus soal menjaga lingkungan yang kemudian mungkin saat ini Bang Arif dan kawan-kawan masih sedang berusaha untuk mengkodifikasi ini dan menuliskannya ya, tapi setidaknya itu pernah dirumuskan, dan secara adat itu ada tata aturan tertentu yang melarang atau membolehkan suatu perilaku. Nah, bagaimana kemudian ini diintegrasikan atau diterjemahkan, maksudnya menyinggung sedikit soal itu. Mungkin mungkin Bang Sarul bisa kasih ini ya, maksudnya pendapat mengenai itu ya. Bagaimana kemudian aturan-aturan lokal, aturan adat ini kemudian bisa juga diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif kita, sehingga kalau bicara soal bagaimana penegakan hukum lingkungan dan seterusnya, itu juga bisa mengambil dasar yang kuat gitu, karena memang masih hidup di tengah masyarakat. Sekarang orang masih juga merujuk pada itu. Mungkin itu. Ya, itu menarik sih aku langsung masuk ya Mas D. Menarik sih soal obrolan yang disampaikan Mas Sigi tadi, dan sebelum aku masuk ke soal mengadopsi hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, terutama masyarakat adat itu dalam konteks hukum positif seperti apa, aku justru membayangkan cerita-cerita menarik di setiap kearifan lokal di setiap daerah itu kalau jadi terdokumentasikan dengan baik dan jadi konsumsi seperti kalau kita main ke Gramedia itu kan nggak nemu lah kan ya buku dongeng untuk anak-anak yang dia menggambarkan kearifan lokal, bagaimana interaksi manusia itu dengan lingkungan dan alamnya gitu ya. Ada sih mungkin 1-2 gitu, tapi nggak terlalu menyentuh esensinya gitu. Itu kalau terkodifikasi semuanya, kayak tadi yang dibikin teman-teman di Yayasan Konservasi Alam Nusantara tadi, itu menarik banget. Itu model main ular tangga, tapi itu kan permainan untuk anak-anak yang sudah mulai ngerti gitu ya. Tapi yang sebelum lagi
ada dongeng-dongeng yang bisa kita bacakan. Menurutku itu akan menjadi keren juga tuh, apalagi bisa jadi produknya sekolah milik ini ya, sekolah milik publik ini ya ke depan. Nah, lalu kemudian soal bagaimana sih mengintegrasikan hukum-hukum yang berlaku di tata masyarakat adat itu sebenarnya peluangnya ada, karena apalagi di konstitusi kita juga disebut soal hukum-hukum adat itu tetap berlaku selama masih ada dan hidup di tataran masyarakatnya gitu. Nah, tapi memang tidak di semua daerah lagi hukum adat itu teridentifikasi dengan baik. Beberapa teman-teman di NGO juga sedang melakukan upaya itu, mengidentifikasi bentuk-bentuk hukum maupun kearifan masyarakat dalam mengelola hutan dan lingkungannya. Dan peluang diintegrasikan ke dalam hukum positif di hukum nasional itu ada. Apalagi kan sekarang sudah ada juga ruang bagi masyarakat adat untuk ini ya, dia dikukuhkan lokasinya itu dan ditetapkan sebagai wilayah masyarakat hukum adat gitu. Peluang itu ada sekarang, dan itu sudah ada mekanisme jalurnya sendiri dalam sistem peraturan perundang-undangan di kita, itu sudah ada teknisnya ke sana. Tapi di luar itu, Mas Ingki, aku justru lebih melihat cerita-cerita itu tadi itu kita kemas dijadikan ini loh, Mas. Dan itu nggak terlalu banyak yang mengolah materi-materi itu. Misalkan yang aku ingat di Papua gitu ya. Papua itu kan ada modelisasinya juga ya. Kalau Mas Laude dan teman-teman di Yayasan Konservasi Alam Nusantara mungkin paham banget bagaimana di Raja Ampat misalkan, atau di daerah Sorongnya itu mereka punya lokasi isolasi yang dikeramatkan. Nah, yang dikeramatkan itu kalau kita lihat dalam konteks konservasi itu sesuatu yang penting bagi alam mereka pertahankan, tapi dengan secara tradisional sudah ada nilai untuk mengkeramatkannya itu. Nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh ada sembarang orang masuk ke sana gitu kan. Tapi dalam hal ini kita melihat bagaimana menjaga alamnya itu loh. Saya tadi karena melihat ular tangga tadi, Mas Dwi, itu menurut saya itu keren banget sih. Kalau bisa cerita-cerita seperti itu, tadi kan baru soal laut aja kan Mas ya, lebih banyak ya menyorotnya ular tangganya. Kalau kita kembangkan modelnya jadi hutan, seperti apa, kemudian di yang lain pertanian itu seperti apa. Kan kalau di pertanian tuh orang nggak, yang kalau udah bertani bayangnya pakai pestisida kan, kita pakai pestisida, pakai pupuk NPK gitu-gitu kan. Yang dilakukan Gus Hafid mungkin nggak banyak orang yang tahu. Kalau di kampung kan orang nggak akses internet, Gus. Jadi kalau orang-orang kota mungkin akses internet, dia ngerti cara membuat komposter gitu ya, bikin kompos dari sisa rumah tangga. Tapi kalau di kampung-kampung kan orang nggak akses itu juga, mau bikin nggak ngerti. Saya karena keluarga saya petani, Gus, di kampung. Tapi kalau saya udah ngomongin kompos itu nggak kebayang langsung di kompos. Tapi rumit banget bikinnya, itu harus gali tanah, harus apa gitu kan, campur ini. Padahal kalau di skalanya dibikinin bisa lebih mudah gitu kan, pertanian organik gitu. Tapi nggak sampai informasinya. Keren sih kalau itu bisa dari ini ya, bayangku dari ini nanti kita juga keluar karya-karya yang ringan-ringan yang bisa dilakukan di sela-sela berkegiatan sehari gitu loh, Mas. Jadi ada produknya juga, sekolah milik publik ke depannya kan. Iya. Jadi cerita kearifan lokal ini memang tidak ada habisnya. Ya. Ya, soal integrasi hukum tadi peluangnya juga gede sih memang. Tapi itu tataran administratifnya juga tinggi, lumayan ini, Mas. Dan itu beberapa teman-teman yang fokus ke masyarakat adat melakukan itu, kegiatan-kegiatan mereka. Mungkin kita langsung konkretkan saja ya. Baik. Jadi mungkin kita bisa mulai. Mengumpulkan itu tadi yang disebut Bang Sarul. Jadi cerita-cerita lokal, mitos-mitos, legenda yang hidup di masyarakat. Artinya dalam bentuk yang memang selama ini hidup aja dulu. Nanti kita akan poles pelan-pelan, terus nanti kita akan mungkin munculkan di dalam bentuk yang sekarang orang banyak konsumsi, ya misalnya flyer digital gitu kan, informasi singkat-singkat ringan gitu. Tapi orang tidak banyak tahu karena memang belum ada di ruang publik kita gitu. Jadi mungkin itu benar, aku sepakat tuh tadi soal Bang Sarul. Jadi mungkin tahap pertama
kita bisa mengumpulkan itu dalam bentuk teks gitu, lalu kemudian nanti kita share di grup untuk kita diskusikan mana yang kemudian bisa diproduksi gitu dalam tanda kutip untuk segera, mana yang kemudian mesti riset lebih dalam lagi, misalnya untuk memastikan apakah cerita rakyat ini benar-benar hidup di tengah masyarakat atau tidak, kira-kira kayak gitu. Itu menarik tuh. Setuju, Mas Ingki. Gagasan yang mungkin di luar dari awal kita ingin bicarakan, tapi ini yang menarik sekali untuk kita follow up bersama-sama. Dan memang saya perhatikan belum ada di media internet hal yang membicarakan tentang kearifan-kearifan lokal dikemas dalam bentuk player, informasi singkat tapi tepat. Ini belum pernah ada. Bila ini nanti kita sepakatin di siang ini, sudah tengah siang, pas persis adzan zuhur. Kalau boleh ini saya tutup, kalau tidak ada tambahan lagi. Kita sepakati ide yang dicetuskan oleh Mas Ingki sebagai gagasan kita yang untuk kita jadikan follow up bersama. Setujukah bersama? Sepakat, Mas Dwi. Idenya Bang Sahrul itu, idenya Bang Sahrul. Oh, idenya Bang Sahrul ya. Idenya Bang Sahrul. Idenya Bang Sahrul. Idenya Bang Sahrul. Bersama lah, Mas. Kalau bisa kita garap bersama. Ya, kita angkat, kita garap bersama, membuat e-flyer tentang kearifan lokal yang akan kita upload di media sosial kita. Saat ini baru ada di YouTube sama Instagram. Sebelum saya akhiri obrolan kita, ada sedikit ini saya bisa simpulkan dari 4 yang kita hadirkan sebagai tokoh pemberi inspirasi kita siang ini, dari Om Nyong, kemudian dari Gus Hafid, dari Mas Arifuddin dan Mas Sahrul, saya melihat ada sikap optimisme bagaimana akan terus menumbuh kembangkan semangat pelestarian lingkungan hidup. Dalam tanda kutip, 4 hal yang tadi ingin disampaikan dari 4 kata kunci, yaitu tentang laut, sampah, pantai, dan hutan. Berkenaan dengan hutan, paparan dari Mas Sahrul kembali menjadi inspirasi saya untuk bisa berikan sedikit tambahan sebagai penutup. Di awalnya tadi disampaikan bahwa sejarah hutan terhadap keberadaan manusia. Dan setuju apa yang disampaikan oleh Mas Sahrul, bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk semesta. Sebelum ada identitas sosial apapun, manusia sudah berada di alam semesta tersebut. Setelah itu dipahami menjadi sebuah kelekatan sosial, maka menjadi ambiar semuanya. Jadi ada sebuah merasa ego tertinggi bahwa segala hal tidak akan ada bisa mengalahkan manusia. Nah, yang menjadikan kerusakan adalah lingkungan alam dengan segala isinya. Ini semua mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Terima kasih semua kepada yang turut serta meramaikan obrolan ini. Terima kasih kepada Om Nyong, kepada Gus Hafid, kepada Mas Arifuddin, dan kepada Om Sahrul. Terus bergerak dan tetap sehat. Sampai ketemu mungkin di kesempatan-kesempatan yang berbeda. Begitu, terima kasih semua. Assalamualaikum. Dwi, Gus Hafid, Bang Laude. Terima kasih semua, Mas Dwi, Gus Hafid. Bang Mas Ingki. Sampai jumpa lagi. Ya. Semuanya. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Dwi.